wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun kita belajar di rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi yang ada di kelas 2 tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang hidup rukun di sekolah. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami kalimat perintah dan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui karya dua dimensi atau lukisan. Yang ketiga, siswa dapat menjumlahkan dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Yang keempat, siswa dapat mengetahui variasi gerak lokomotor, bermain gerak berpasangan. Yang kelima, siswa dapat menuliskan pengalaman sila pertama tentang berdoa dan pengalaman sila yang kedua tentang berbagi. Tujuan yang keenam, siswa dapat menemukan manfaat kerjasama. Dan tujuan yang terakhir, yaitu siswa dapat menggambarkan karya imajinatif yang berupa sketsa. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, langsung saja pada pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar yang pertama kalimat perintah dan ciri-cirinya. Yang kedua, membedakan warna krayon, pensil warna, dan spidol. Dan yang terakhir adalah penjumlahan. Pokok bahasan pertama kita yaitu kalimat perintah. Apakah kalian tahu apa itu kalimat perintah? Iya, betul sekali. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar berikut ini adalah percakapan antara Udin dengan Ibu. Pada percakapan ini terdapat beberapa kalimat perintah. Yang pertama adalah, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Kalimat yang kedua adalah, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dari kedua kalimat tersebut kita dapat melihat apa ya dari ciri-ciri kalimat perintah. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah pada kalimat perintah di akhir pasti ada tanda serunya. Pada ciri yang kedua, pada kata perintah terdapat kata lah. Pada gambar berikut terdapat contoh bagilah dan bawalah. Kata lah berarti menandakan bahwasanya ini adalah kalimat perintah. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Apakah kalian bisa menjawab isi dari pertanyaan-pertanyaan ini ya? Baik, ayo anak-anak, mari kita bersama-sama menjawabnya. Yang pertama, titik-titik di kelas setelah bel berbunyi. Kata perintahnya adalah masuklah. Masuklah di kelas, ke kelas setelah bel berbunyi. Kalimat yang kedua yaitu jagalah kebersihan kelas. Dan soal yang ketiga adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Soal yang keempat adalah tatalah buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan soal yang terakhir isinya buanglah sampah pada tempatnya. Dari contoh-contoh berikut ini kita bisa melihat ya ciri dari kalimat perintah tersebut, yaitu pada kalimat perintah terdapat kata lah dan di akhir kalimat terdapat tanda seru. Selanjutnya kita akan belajar tentang karya dua dimensi. Apa kalian sudah tahu apa itu karya dua dimensi? Karya dua dimensi adalah karya yang hanya mempunyai dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contohnya pada sebuah gambar atau lukisan. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pada gambar yang pertama, setiap gambar itu mempunyai warna yang berbeda ya. Pada gambar yang pertama menggunakan
pensil warna. Dan yang kedua, menggunakan krayon. Dan yang ketiga, menggunakan spidol. Baik, dari ketiga hasil gambar tersebut mempunyai perbedaan ya. Yaitu yang pertama kita lihat dari pensil warna. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, terlihat hasil goresannya halus. Dan yang kedua, warna yang dihasilkan kurang tebal sehingga hasilnya dapat menembus kertas. Dan yang ketiga, mudah kotor, tetapi juga mudah merusak kertas. Yang keempat, menghasilkan warna asiran yang halus, yang harus berulang-ulang dan cukup mudah untuk dihapus. Sedangkan gambar yang dihasilkan oleh krayon, yang pertama, warna yang dihasilkan tebal. Yang kedua, kertasnya mudah kotor. Yang ketiga, cukup susah untuk dihapus. Dan yang keempat, hasil goresannya kasar dan perlu berulang-ulang untuk mendapatkan hasil warna yang merata. Dan yang terakhir, hasil gambar dari spidol. Yang pertama, hasil goresannya halus, warna yang dihasilkan juga tebal, tidak mudah kotor, mudah merusak kertas jika terlalu banyak menggores, dan sangat susah untuk dihapus. Baik, dari ketiga gambar tadi terdapat perbedaannya ya. Warnanya juga berbeda. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Yang pertama, kita menggunakan cara panjang. Ingat ya anak-anak, menggunakan cara panjang kita harus memisahkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan, puluhan, dan satuannya. Contohnya, semisal 125 ditambah 117 adalah 125. Kita pilah menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 kita pilah menjadi 100 ditambah 7. Setelah kita jumlahkan, maka kita sesuaikan dengan nilai tempatnya. Maka hasil terakhirnya adalah 242. Nah, itu tadi menggunakan cara panjang ya anak-anak. Untuk cara yang kedua, menggunakan cara pendek. Pada cara pendek ini, kita tidak perlu memisahkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Namun, kita langsung menguraikannya. Langsung saja ya, kita jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Ditulis 2, disimpan 1. Yang kedua, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Dimasukkan ke puluhannya. Sedangkan yang ketiga yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Masukkan ke dalam ratusannya. Agar kalian lebih dalam memahami materi penjumlahan, maka tentukan hasil penjumlahannya. Penjumlahan berikut ini ya. 475 ditambah 254 adalah 729. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kedua ini, kita akan belajar tentang variasi gerak dasar lokomotor, kalimat perintah, dan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita belajar variasi gerak dasar lokomotor. Kalian ada yang sudah paham mengenai gerak lokomotor?
Gerak lokomotor adalah gerak berpindahnya tempat. Untuk contoh lokomotor, yang pertama lari pendek dan yang kedua lari panjang. Kedua gerakan ini bisa juga digunakan untuk pemanasan, di mana pemanasan kita lakukan sebelum melakukan kegiatan atau sebelum kita berolahraga. Baik anak-anak, setelah ini kita akan bermain lari berpasangan. Dan jangan lupa ya, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Karena apa? Karena pemanasan sangat penting ya. Karena untuk menyiapkan tubuh kita sebelum menyiapkan kegiatan. Dan untuk menghindari dari cedera, perhatikan gambar berikut ini. Udin dan teman-temannya sedang bermain lari berpasangan. Mereka terlihat kompak satu sama lainnya. Kekompakan dapat tumbuh karena sikap saling peduli. Dengan sikap saling peduli, kita akan hidup rukun antar sesama. Perhatikan bacaan berikut. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-temannya berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba, mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hati ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Dari bacaan ini terdapat beberapa kalimat perintah yang diucapkan oleh Pak Guru, yaitu berhati-hati ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Maksud dari kalimat yang diucapkan Pak Guru adalah kita disuruh berhati-hati ketika berolahraga, terutama ketika berlari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengalaman sila pertama dan sila yang kedua Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menceritakan tentang Siti bersama temannya sedang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan ini adalah cerminan atau pengamalan sila pertama dari Pancasila. Gambar yang kedua adalah pengalaman sila kedua, di mana Udin berbagi bekal dengan Edo ketika beristirahat. Nah, dapat disimpulkan dari kedua pengalaman sila ini sangat penting untuk kalian ketahui bahwasanya dapat mengingatkan kita semua untuk selalu hidup rukun bersama di sekolah maupun dimanapun kita berada. Selanjutnya masuk pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang yang pertama, manfaat kebersamaan. Yang kedua, kalimat perintah. Selanjutnya, pengurangan. Dan yang terakhir, tentang karya imajinatif. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar manfaat kebersamaan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah seorang Siti dan teman-temannya sedang bergotong royong membersihkan kelas. Mereka mengerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Dari gotong royong dan kebersamaan mereka ini kita dapat mengambil manfaatnya, yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dan yang ketiga, menjalin persatuan. Dan yang terakhir, menjalin silaturahmi. Bahasan selanjutnya yaitu tentang kalimat perintah. Di pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya tentang kalimat perintah.
Sekarang kita lihat percakapan antara Udin, Siti, Benny, dan Edo. Pada percakapan ini juga terdapat kalimat perintah, yaitu teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Dari kalimat perintah yang diucapkan Udin ini bermaksud bahwa Udin meminta teman-temannya untuk membersihkan kelas bersama sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu membersihkan kelas sesuai yang telah dimusyawarahkan bersama. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Pada penjumlahan di pembelajaran sebelumnya terdapat dua cara untuk melakukan penjumlahan. Nah, dalam pengurangan ini kita juga menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan cara panjang dan dengan cara pendek. Perhatikan soal berikut ini ya. 242 dikurangi 38 hasilnya adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus memisahkan bilangan sesuai dengan tempatnya, karena kita menggunakan cara panjang, yaitu 242 menjadi 200 ditambah 40 ditambah 2. Dikurangi 30 ditambah 8 hasilnya adalah. Karena angka 2 tidak bisa dikurangi 8, maka angka 2 meminjam pada puluhan, yaitu 10, dan menjadi 20. 0 ditambah 30 ditambah 12 dikurangi 30 ditambah 8 hasilnya adalah 204. Ini adalah cara panjangnya, sedangkan cara yang kedua menggunakan cara pendek. Pada cara pendek ini kita langsung saja tanpa harus memisahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Langsung saja 242 dikurangi 38. Caranya, kurangkan satuannya 2, tidak bisa dikurangi 8. Pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan, sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4. 4 puluhan telah dipinjam 1 puluhan, sisanya 3, sehingga 3 dikurangi 3 sama dengan 0, dan hasil akhirnya adalah 204. Selanjutnya kita akan belajar tentang karya imajinatif. Karya imajinatif adalah karya yang berasal dari daya pikir seseorang atau imajinasi yang bisa jadi khayalan kita. Semisal, kita mau menggambar apa ya? Kita mau menggambar apa sesuai dengan yang kita pikirkan. Adapun langkah-langkah menggambar imajinatif, yaitu yang pertama, menentukan tema gambar apa yang akan dibuat. Yang kedua, mencari ide tentang tema yang telah ditentukan. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar imajinatif. Yang keempat, membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, mewarnai sketsa gambar yang telah dibuat. Nah, berikut ini adalah contoh gambar khayalan atau imajinasi kita. Ya. Gambar imajinasi sebuah adalah seekor burung. Contoh karya imajinatif. Sebelum membuat karya imajinatif tadi, terlebih dahulu kita membuat sketsa terlebih dahulu. Apa kalian tahu apa itu sketsa? Sketsa merupakan suatu lukisan yang berupa garis, gambar, ilustrasi, buram, dan coretan. Contohnya pada gambar berikut. Ini adalah sketsa seekor burung di mana masih berwujud garis atau ilustrasi. Nah, anak-anak, dari sketsa tersebut bisa disempurnakan menjadi seekor burung seperti berikut ini.
ini adalah contoh karya imajinatif atau gambar imajinatif mulai dari sketsa menjadi gambar yang lebih sempurna. Baik anak-anak, pada pembelajaran 3 ini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu gambarlah sebuah sketsa, lalu selesaikan menjadi gambar yang lengkap. Nah, Ibu beri waktu 5 hari untuk mengerjakannya. Kerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Jangan lupa ya anak-anak, setelah kalian belajar hari ini, hasil dari pembelajaran hari ini dikirim ke Ibu supaya Ibu mengetahui apakah kalian di rumah belajar. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti pertanyaannya ditulis ya anak-anak. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Kesimpulan pada pertemuan hari ini, kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Di pembelajaran 1, yaitu kita sudah belajar kalimat perintah dan ciri-cirinya, membedakan warna krayon, pensil warna, dan spidol. Di pembelajaran 2, kita sudah belajar variasi gerak dasar lokomotor, kalimat perintah, pengalaman sila pertama, dan sila kedua Pancasila. Di pembelajaran yang ketiga, kita sudah belajar manfaat kebersamaan, kalimat perintah, pengurangan, dan yang terakhir adalah karya imajinatif. Baik anak-anak, alhamdulillah telah selesai sudah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu Guru harap dengan pembelajaran kali ini bisa membantu kalian untuk memahami materi pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan banyak-banyaklah membaca buku, karena buku adalah gudangnya ilmu. Baik anak-anak, Ibu tutup pertemuan pada hari ini. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.